Rendah hati itu kunci utama supaya kita bisa menghadapi penolakan. Orang kalau tidak rendah hati, pada saat kita mengalami penolakan, ya, itu pasti emosi, marah, ya, merasa kita benar, maka ada perlawanan di sana. Yesus tidak mengajarkan kita untuk melawan siapapun. Bahkan sebaliknya Yesus mengatakan, siapkanlah jiwamu. Kita harus rendah hati. Kita harus terus-menerus berani merendahkan hati kita di hadapan orang-orang yang menganiaya kita, orang-orang yang menolak kita sekalipun. Jangan dilawan. Tapi Yesus mengajarkan kepada kita untuk kita siap secara mental, secara jiwa, secara rohani. Memang ini resikonya sebagai pengikut Kristus. Ini konsekuensinya pada saat kita mau mengatakan, aku ini Tuhan, jadi anakmu. Tapi Yesus sudah melakukannya. Yesus sudah menghadapi semuanya ini. Ditolak, dianiaya, dan akhirnya dibunuh di kayu salib. Serem kan? Kalau kita membayangkan seperti ini, waduh ngeri banget ya. Tapi inilah konsekuensi kita menjadi pengikut Kristus. Baik, ini semuanya ditujukan supaya kita siap mental, menyiapkan jiwa kita untuk menanggung penderitaan. Ya. Nah, sekarang Yesus juga mengatakan begini, 342, silahkan. Aku ya. Ya, please. Ya. Penderitaan adalah harta terbesar di bumi ini. Penderitaan mampu memurnikan jiwa. Dengan penderitaan, kita mengetahui siapa sahabat sejati kita. Cinta sejati diukur dengan menggunakan penderitaan. Ya. Oke. Teman-teman, mari kita lihat bersama. Ya, di sini Yesus mengatakan penderitaan adalah harta terbesar di bumi ini. Nah, loh, apakah kita setuju dengan pernyataan ini? Bahwa harta terbesar di bumi ini bukan emas, bukan berlian, bukan rumah yang mewah, tetapi justru penderitaan. Wow, saya beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu, sejak pada saat awal-awal mulai membaca buku harian Faustina, nomor ini selalu saya lewati. Saya nggak mau baca. Karena ini kalimat ini. Penderitaan adalah harta terbesar di bumi ini. Saya langsung bilang, Tuhan saya nggak mau. Siapa yang mau coba? Penderitaan menjadi harta yang terbesar. Kita sekarang ini di dunia kan semua berlomba-lomba mengejar harta. Ya kan? Mana ada yang mau mengejar harta yaitu penderitaan. Kalau bisa kita malah menolak. Jangan ada penderitaan. Tuhan, bebaskan aku dari penderitaan ini. Nah, seringkali seperti itu bukan? Ternyata saya mulai sadar bahwa Yesus mengatakan sebagai murid Yesus harus berani ditolak, dianiaya, bahkan sampai mati seperti Yesus. Maka kalimat berikutnya, penderitaan mampu memurnikan jiwa. Waduh,
Jadi kalau kita mau menjadi orang kudus, mau dimurnikan jiwanya, mau seperti Yesus, itu syaratnya harus sama seperti guru kita. Berani menderita. Yesus bahkan mengatakan menderita di kayu salib sampai mati. Maka teman-teman, kalau kita menyadari bahwa penderitaan mampu memurnikan jiwa kita, maka kita tidak akan takut lagi dalam menghadapi penderitaan. Dengan penderitaan, kita juga bisa mengetahui siapa sahabat sejati kita. Karena pada saat kita susah, pada saat kita mengalami masalah, pada saat kita mengalami problem, itu kebanyakan orang-orang di sekeliling kita, bahkan sekalipun orang yang terdekat sekalipun, kuyak-kuyaknya nggak kena. Nah, di sini ini bedanya. Pada saat kita senang, teman-teman banyak yang bersatu. Oh iya, aku kenal sama Varia. Oh itu kan temanku sejak TK gitu. Tapi begitu saya mengalami masalah, bukannya kamu temennya Varia? Enggak, itu kan dulu sekarang nggak kenal. Nah, itu yang sering terjadi di antara kita saat ini. Orang susah sekali untuk menyatakan senasib seperjuangan. Don't worry, kamu menderita, saya akan menemani. Itu kayaknya kata-kata yang jarang kita dengar sekarang. Ya kan? Bahkan sekarang mulai lebih nonjol lagi egonya. Bodoh amat, EGP, emang gue pikirin, biarin aja dia. Nah, ini yang terjadi. Maka Yesus juga mengatakan pada Faustina, cinta sejati diukur dengan menggunakan penderitaan. Waduh, baca ini benar-benar ngeri. Benar aja berapa kali saya lewatin ini kalau baca ini. Karena saya sendiri nggak siap. Ya, kalau dikatakan harta terbesar di bumi ini adalah penderitaan. Cinta sejati diukur dengan menggunakan penderitaan. Lalu, cinta tanpa pengorbanan itu namanya bohong. Omong doang. Yang namanya cinta, kalau kita sungguh-sungguh mencintai seseorang, kita harus berani berkorban. Ini contoh yang paling real, yang paling kelihatan, cinta seorang ibu kepada anaknya. Seorang ibu yang benar, yang sungguh-sungguh mencintai anaknya, itu rela mengorbankan dirinya. Bahkan setiap kali ngelihat anaknya sakit, itu seorang ibu spontan mengatakan, Tuhan izinkan aku aja yang menggantikan sakitnya anakku ini. Pertanyaan refleksi buat kita semua. Sanggupkah kita menyatakan cinta kita dengan cara kita harus menderita? Nah, tidak mudah pasti. Tapi mari kita belajar terus dengan menimba kekuatan dari Tuhan. Karena kalau kita jalan sendiri, pasti kita nggak akan kuat. Dan benar yang dikatakan di sini, dengan penderitaan kita mengetahui siapa sahabat sejati kita. Ternyata ada satu sobatku yang setia hanya satu di dunia ini, yaitu Yesus. Yesus, Yesus sahabatku, menolong dalam hidupku. Nah, hanya Yesus yang bisa menjadi sahabat kita sampai kapanpun. Teristimewa pada saat kita mengalami penderitaan. Apapun penderitaan kita.
Yesus janji, don't worry, aku menyertaimu sampai akhir zaman. Yesus selalu mendampingi kita, Yesus selalu menjadi penolong kita, Yesus selalu memberikan kekuatan kepada kita. Manusia yang lain lari dari kita. Bukankah begitu? Ya. Maka teman-teman, malam hari ini kita diajak menyadarkan diri kita masing-masing bahwa penderitaan adalah harta terbesar di bumi ini. Ngeri. Secara harafiah, ngeri. Tetapi kalau kita melihat lagi, penderitaan mampu memurnikan jiwa. Ya, maka ini upahnya. Orang yang menderita, di saat kita menderita, ingat pikiran kita bahwa melalui penderitaan kita sedang dimurnikan. Kan Yesus juga bilang, hendaklah kamu kudus seperti Bapamu kudus. Dimurnikan jiwanya. Sampai nanti betul-betul murni baru kita bisa layak ketemu Bapa di surga. Cinta sejati diukur dengan menggunakan penderitaan. Wow. Mari pelan-pelan kita belajar untuk menerima penderitaan yang kita alami dengan terus-menerus mengandalkan Yesus. Kalau mengandalkan manusia, ujung-ujungnya kita kecewa. Ya, jadi dari sini saya semakin yakin bahwa Yesus senantiasa memberikan kekuatan kepada kita dan kita dimampukan untuk melewati penderitaan ini. Jadi jangan takut, asal kita sungguh-sungguh berpegang erat pada Yesus. Oke. Sekarang ini masih lanjutannya, ya. Lanjutannya ini masih di nomor yang sama. Oke. Mereka Ya. memandang kamu sebagai seorang yang histeris dan aneh. Tetapi Tuhan akan melimpahkan rahmat-Nya atas kamu. Karya-karya Allah yang besar selalu mendapat tantangan dan ditandai dengan penderitaan. Kalau Allah menghendaki sesuatu terjadi, cepat atau lambat, Ia akan mewujudkannya, biarpun ada banyak kesulitan. Sementara itu, bagianmu adalah mempersenjatai dirimu dengan kesabaran yang besar. Ya. Jadi ini nasihat yang Yesus berikan kepada Faustina. Bahwa karya Allah yang benar itu selalu mendapat tantangan dan ditandai dengan penderitaan. Teman-teman, sadarilah bahwa kita diutus. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Pergilah mewartakan kerajaan Allah sudah dekat. Pergilah mewartakan sukacita Injil. Tetapi modalnya nggak cuma siap batin dan raga saja. Tetapi Yesus mengingatkan kita. Setiap kali kita ada perutusan yang membawa karya-karya Allah yang benar, maka kita selalu mendapat tantangan. Tidak mudah memang. Dan ditandai dengan penderitaan. Maka teman-teman kita lihat riwayat santo dan santa kita. Ya, kita bersyukur di gereja Katolik sudah banyak contohnya. Santo-santo, martir-martir yang mati, ya, yang menderita sepanjang hidupnya karena mau menunjukkan karya Allah yang benar. Tetapi harus siap dengan penderitaan. Nah, lalu
Yesus mengatakan pada Faustina, kalau Allah menghendaki sesuatu terjadi, cepat atau lambat, ia akan mewujudkannya biarpun ada banyak kesulitan. Jadi kalau memang itu kehendak Tuhan, pasti akan terlewati, cepat atau lambat. Bukankah kita dengan sadar setiap kali doa Bapa kami, kita juga mengatakan jadilah kehendak-Mu. Maka apa yang menjadi kehendak Tuhan itu pasti terjadi. Tidak bisa dibatalkan. Tidak bisa di-skip. Tidak bisa ditukar. Tuhan, aku nggak mau Tuhan. Kalau yang tugas ini aku nggak mau Tuhan. Yang lain aja kita cari, kita pilih yang enak. Contoh, dipilih menjadi ketua lingkungan. Kita seringkali menolak kan? Ya. Nah, Yesus mengatakan, kalau memang ini kehendak Tuhan, cepat atau lambat kamu tetap akan melewatinya. Enggak dipilih periode sekarang, nanti periode berikutnya tetap dipilih lagi. Masa iya mau nolak terus kan? Enggak mungkin. Tapi ternyata begitu kita iya jadi ketua lingkungan, kadangkala ada aja masalah atau kesulitan yang kita alami. Nah, kalau udah kayak gitu gimana? Yesus mengatakan apa? Bagianmu adalah mempersenjatai dirimu dengan kesabaran yang besar. Hanya itu. Mengalami tantangan, mengalami penganiayaan, penolakan, kesulitan apapun. Yesus cuma bilang, sabar. Jadi kesimpulannya apa? Bahwa kalau kita mendapat perputusan, kalau kita mendapat tugas dari Tuhan, dan saat-saat kita mengalami tantangan, mengalami penderitaan, penganiayaan, penolakan, apapun itu, kuncinya hanya bersabar. Seringkali kita mengatakan, ya ampun, aku ini kurang apa coba? Udah sabar, udah ngampuni sekali, 2 kali, 3 kali. Lama-lama dia ngelunjak, injek-injek kepala saya. Nah, atau kadang-kadang kita juga mengatakan bahwa, sabar itu kan juga ada batasnya. Gitu kan. Yesus mengatakan, persenjatai dirimu dengan kesabaran yang besar. Yang namanya kesabaran itu tidak ada batasnya. Sabar terus, sabar terus. Itu yang dimaksud dengan Yesus. Apa yang dikatakan Yesus di sini? Persenjatai dirimu dengan kesabaran yang besar. Artinya kesabaran yang tidak terbatas. Jangan lagi kita mengatakan sabarku sudah cukup, sudah habis. Tapi Yesus menuntut kita untuk terus panjang sabar. Sabar yang tidak pernah ada batas waktunya. Sampai kapanpun. Nah, itu. Ya. Baik, kita lihat lagi nomor berikutnya. Nah, ini dia. Bu Varia, Yuk. maaf Bu, mau tanya, yang tadi lembar sebelum ini, itu masih nomor 342 ya Bu? Kok di Ini buku, iya, 342. nah setelahnya, yang setelahnya ya. Di buku saya, yang ini nggak ada, cuma yang tadi aja. Oh, oke. Nanti saya cek ya, Bu Ros. Iya, Kemungkinan saya salah nyalin. jadi Coba yang 342 hanya 342. sampai yang tadi, yang lembar pertama Bu. 342 kan? Iya, hanya yang lembar pertama tadi. Yang ini nggak ada nih. Tunggu. Yang ini kan 342. Iya, udah, betul. Nah, Sudah sampai situ aja emang. oke. Ini lanjutan yang mana gitu ya? Iya. Oke. Makasih Bu. Ya. Nah, teman-teman, tapi saya mau mengatakan di sini
bahwa ini poinnya. Karya Allah yang benar selalu mendapat tantangan dan ditandai dengan penderitaan. Itu kita harus siap. Kemudian Yesus juga mengatakan, ya kan, kalau ini kehendak Tuhan, cepat atau lambat itu akan terjadi. Walaupun banyak kesulitan. Tetapi yang penting adalah kita harus mempersenjatai, kita harus menyiapkan diri kita dengan kesabaran. Itu yang tadi saya katakan bahwa sabar itu nggak ada batasnya, gitu ya. Oke, makasih Bu Rus atas koreksinya, nanti saya cari. Nah, sekarang kita lihat 966. Silakan. Tadi Bu Hani tadi Buku ingin harian. membaca, silakan Bu Oh, Hani iya. tadi. Buku harian Santa Faustina 966. Hari ini, aku mendengar dalam jiwaku kata-kata ini. Putriku, sudah tiba saatnya bagimu untuk bertindak. Aku menyertaimu. Penganiayaan dan penderitaan-penderitaan yang berat menghadang engkau. Tetapi, teguhkanlah hatimu dengan gagasan bahwa banyak jiwa akan diselamatkan dan dikuduskan oleh karya ini. Baik, terima kasih Hani. Wow, ini juga kalau kita renungkan mengerikan juga ya. Yesus mengatakan penganiayaan dan penderitaan-penderitaan yang berat menghadang engkau. Wah, kalau kita udah tahu bahwa kita akan berhadapan dengan penganiayaan dan penderitaan, bagaimana sikap kita? Apakah kita tetap maju terus atau kita U-turn, balik arah, cari jalan yang enak? Tuhan, aku nggak jadi deh, nggak jadi. Saya nggak mau. Nggak mau jadi pengikutmu lagi Tuhan kalau saya harus mengalami penderitaan yang berat. Tetapi Yesus menasihati Faustina. Teguhkanlah hatimu dengan gagasan bahwa banyak jiwa akan diselamatkan dan dikuduskan oleh karya ini. Artinya bahwa Faustina harus menderita demi menyelamatkan banyak jiwa. Jadi ini penderitaan yang dialami Faustina itu sebagai silih. Saya menderita ini, ya kan? Supaya banyak jiwa-jiwa yang terselamatkan. Nah, mari teman-teman kita belajar dari Santa Faustina ini. Belajar untuk tidak egois. Untuk jangan fokus menyelamatkan diri sendiri. Tetapi coba kita mau berkorban untuk menolong orang lain. Dengan penderitaan-penderitaan kita. Supaya orang lain, supaya jiwa-jiwa di sana banyak yang diselamatkan. Ya, ini yang namanya silih. Saya rela menderita supaya jiwa-jiwa itu diselamatkan. Nah, pertanyaannya, berani atau maukah kita memberikan penderitaan kita itu sebagai silih untuk menggantikan, untuk memberikan keselamatan bagi orang lain? Ini perutusan kita sebenarnya jelas bahwa kita diutus untuk menyelamatkan orang lain. Cuman caranya, kata Yesus, kita harus melewati penganiayaan dan penderitaan yang berat. Tetapi don't worry, gak usah takut. Yesus mengatakan, aku akan menyertaimu. Terus menerus Yesus menyertai kita. Jadi jangan takut kita sendirian. Kita tidak pernah sendirian. Yesus sendiri yang akan memberikan kekuatan pada kita.
Yesus yang akan menolong kita untuk melewati penderitaan yang harus kita alami. Gitu. Jadi nasihatnya, teguhkanlah hatimu dengan gagasan bahwa banyak jiwa yang akan diselamatkan dan dikuduskan oleh karya ini. Jadi lagi-lagi teman-teman, Yesus mengajarkan kepada Faustina dan kepada kita semua bahwa kita harus tetap teguh iman kita, jangan goyah. Sekalipun kita harus mengalami penderitaan, penganiayaan, harus mengalami penolakan. Semuanya ini akan berjalan, akan kita bisa lewati karena Yesus sendiri yang menyertai kita. Kita mengandalkan Yesus, maka semuanya akan beres. Ya, oke. Nah, berikutnya. Ya, 279. Baik, saya bantu ya, Bu. PHSF 279. Allah memberitahukan kepadaku apa itu cinta sejati dan menerangi aku tentang cara untuk secara nyata membuktikannya kepadanya. Cinta sejati kepada Allah meliputi melaksanakan kehendak Allah. Untuk menunjukkan cinta kepada Allah dalam apa yang kita lakukan. Semua kegiatan kita, juga yang terkecil, harus mengalir dari cinta kita akan Allah. Dan Tuhan berkata kepadaku, "Anakku, hatiku paling senang kalau engkau mau menderita, baik dalam penderitaan fisik maupun penderitaan batinmu. Putriku, jangan mencari simpati dari makhluk." Ya, baik. Terima kasih, Bu Ros. Nah, ini lagi-lagi. Yesus memberitahukan pada Faustina apa itu cinta sejati. Tadi kan dikatakan cinta sejati adalah cinta dengan berani menderita, pengorbanan. Ya. Cinta sejati kepada Allah itu harus melaksanakan kehendak Allah. Maka waktu Petrus ditanya sama Yesus 3 kali, Petrus, Simon, ya kan? Apakah engkau mencintai aku? Engkau mengasihi aku? Iya, Tuhan, aku mengasihimu. Pertanyaan kedua, apakah engkau sungguh mengasihi aku? Dan pertanyaan ketiga pun sama, apakah engkau mengasihi aku lebih dari yang lain? Iya, Tuhan, aku sungguh mengasihimu. Dan jawaban Yesus apa? Kalau kamu sungguh mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Wow, ini tugas perutusannya. Mari kita lihat antara cinta dan perutusan. Pertanyaannya Yesus, apakah engkau mengasihi aku, mencintai aku? Ya, kalau kamu mengasihi dan mencintai aku, ada perutusan. Gembalakanlah domba-dombaku. Sama. Jadi kalau kita sungguh mengatakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Kata Yesus, buktikan cintamu itu dengan melaksanakan kehendak Allah. Berat ini. Kita tiap hari doa, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Kita semua sejak menjadi murid Yesus, sejak menjadi anak-anak Allah, kita diajak untuk ikut ambil bagian melaksanakan kehendak Allah. Pertanyaannya, kadang-kadang kita bingung, kehendak Allah yang mana? Kalau kita nggak tahu kehendak Allah, bagaimana kita mau mewujudkannya? Persis. Murid Yesus juga tanya, Guru, hukum manakah yang terutama? Dan Yesus mengatakan hukum kasih.
Kasihilah Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Maka itu yang menjadi tugas utama kita. Kalau kita sungguh berani mengatakan, ku mau cinta Yesus, buktikan cinta kita dengan mengasihi Allah, dengan segenap hati, segenap jiwa, ya, dan juga mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Lalu, nasihat Yesus ini kepada Faustina dan kepada kita semua. Anakku, hatiku paling senang kalau engkau mau menderita. Nah loh, bagaimana kita mau menyenangkan? Tuhanku mau menyenangkanmu. Menyenangkan Tuhan dengan cara apa? Tidak dengan cara persembahan ngasih apa menjadi donatur di mana-mana. Enggak. Tapi Yesus dengan jelas mengatakan, hatiku paling senang kalau engkau mau menderita. Aduh ya ampun. Gusti, menderita itu enggak enak. Ya, menderita seperti apa? Ini dijelaskan lagi. Menderita baik dalam penderitaan fisik maupun penderitaan batin. Aduh, teman-teman, ini nggak enak banget. Siapa yang mau menderita? Tapi mari kita melihat contoh yang sudah banyak dilakukan, yang sudah banyak dialami oleh para santo dan santa kita. Mereka menderita secara fisik dan juga penderitaan batin. Seringkali apa yang dilakukan oleh santo dan santa kita, mereka ditolak, mereka dianiaya, ya. Bahkan mereka juga tidak sedikit yang mengalami penderitaan fisik. Sakit. Faustina juga sakit TBC. Pada saat itu tidak ada obatnya. Belum ditemukan vaksin untuk TBC, BCG. Belum ada. Jadi bagaimana Faustina juga mengalami penderitaan fisik dan penderitaan batin. Dia dianggap orang gila oleh teman-temannya. Sesama suster tidak percaya. Saat Faustina mengatakan, Yesus datang, Yesus mengatakan ini, mengatakan itu, Faustina dianggap orang gila. Dan Yesus sendiri pun mengalami penderitaan fisik, didera, dianiaya, dicambuk, aduh mengerikan. Baru aja kita lewati masa Prapaskah. Dan batin Yesus pun juga menderita. Karena sejak awal mula Yesus ditolak di mana-mana. Bahkan masa kejayaan Yesus dengan mujizat-mujizat yang nyata pun dia tetap ditolak. Tidak ada satupun yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka pesan Yesus adalah jangan mencari simpati dari makhluk lain. Tetapi kita harus terus-menerus mengandalkan Tuhan. Ya. Oke. Nah, sekarang nih 1103. Nah, yuk. Sekarang kita simak bersama ya. Silakan Mari, teman-teman. siapa yang mau baca? Saya deh, Ya, silakan. BASF 1103. Inti cinta adalah pengorbanan dan penderitaan. Kebenaran terselubung, ada storing lagi. Kebenaran terselubung dalam suatu mahkota duri. Doa melibatkan akal budi, kehendak, dan perasaan. Iya, baik Bu Lani, terima kasih Bu Lani. Nah, ini kesimpulannya, inti dari cinta adalah pengorbanan dan penderitaan. Gubrak. Teman-teman, masih beranikah kita mengatakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Kalau inti dari cinta adalah pengorbanan dan penderitaan. Masih berani kita mengatakan I love you Jesus?
Kebenaran terselubung dalam suatu mahkota duri, bukan mahkota yang bling 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 emas, bukan mahkota bling 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 mutiara, tetapi mahkota duri seperti Yesus yang kepalanya dipenuhi dengan mahkota duri dan bercucuran darah. Teman-teman, mari kita sadari bahwa kita dipanggil untuk menerima cinta sejati dari Yesus. Yesus sudah membuktikan cintanya kepada kita melalui penderitaan di kayu salib sampai wafat. Kemudian Yesus bangkit pada hari Paskah untuk memberikan kekuatan kepada kita dan untuk menjamin kita bahwa jangan takut, aku menyertaimu sampai akhir zaman. Jadi mari teman-teman, kekuatan kita adalah doa. Doa begitu penting karena doa itu menjadi sumber kekuatan kita. Doa yang melibatkan akal budi. Artinya apa? Kalau kita doa itu ya yang realistis. Jangan minta yang muluk-muluk yang nggak mungkin terjadi. Maka pakai akal budi. Kira-kira saya minta ini masuk akal nggak ya? Kayak gitu. Lalu kehendak. Doa itu juga melibatkan apa yang menjadi kerinduan kita, kehendak kita, dan juga perasaan kita. Kalau lagi sedih ya kita ngomong, Tuhan Yesus aku lagi sedih banget. Jadi doa itu enggak cuma dihafal di mulut saja, tetapi kita melibatkan akal budi, kehendak, dan juga perasaan kita. Jadi bukan doa yang rutinitas, yang dihafal terus-menerus, nggak ada artinya. Bahkan seringkali kita mengucapkan doa padahal akal budi kita nggak nyantol. Apa tadi yang saya doain ya? Karena pada saat kita mendaraskan doa, bisa jadi pikiran kita kemana-mana. Mulutnya salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, tapi otaknya entah kemana. Maka yuk kita juga belajar menyadari dalam setiap doa kita melibatkan akal budi, kehendak, dan perasaan kita. Seperti Yesus juga mengajarkan kepada murid-muridnya pada saat berdoa. Sampai digambarkan waktu di Taman Getsemani itu. Bagaimana perasaan Yesus, ketakutan bahwa besok akan ditangkap, akan dianiaya, akan disalib. Ketakutan, perasaan itu juga muncul. Ya Bapa, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi itu kan kehendaknya dia. Akhirnya Yesus mengatakan, jadilah kehendakmu Bapa. Mengutamakan kehendak Bapa sebagai bukti bahwa cinta yang murni, cinta yang sejati. Tadi kan dikatakan, inti cinta adalah pengorbanan dan penderitaan. Maka teman-teman, tema hari ini sungguh-sungguh mengerikan kalau kita melihat secara jasmani. Sebagai murid Yesus, kita dipanggil untuk semakin berani membuktikan cinta kita kepada Tuhan. Dengan apa? Dengan pengorbanan dan penderitaan. Tapi kita tidak boleh takut, tidak boleh gentar, karena Yesus yang sudah bangkit itu menyertai kita sampai selama-lamanya. Dan tadi Yesus juga mengatakan, jangan mengandalkan orang lain. Jangan mengandalkan atau minta belas kasih dari makhluk manusia lain. Tetapi hanya fokus, Jesus, I trust in you. Yesus, engkaulah andalanku. Semoga kita semua sungguh-sungguh mampu mengandalkan Yesus. Dan satu-satunya yang menjadi sahabat kita sejati adalah Yesus. Yang sudah menyerahkan tubuh jiwa raganya di kayu salib untuk kita semua. Amin.
Oke, saya kembalikan ke Ya, host. terima Ngeri kasih ya, Bu kalau Faria. kita membayangkan, aduh diundang menjadi murid Yesus kok harus menderita. Gimana dong ya? Sekarang boleh mundur nggak? Yesus aku nggak jadi muridmu deh. Nggak jadi. Takut untuk menderita. Salah pilih gitu. Iya, Padahal kita yang dipilih, bukan ya justru itu. bukan Bukan kita kamu yang memilih. memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Memilih. Ternyata dipilih untuk apa? Ikut Benar. ambil bagian dalam penderitaan Kristus. Iya, Yeay, iya, Bu. Keren. Fan, mau tanya Fan. keren ya. Padahal ya Fan Pak ya. sambil deg-degan kalau sungguh-sungguh mengalami penderitaan Siap alamat. tidak? Fan, mau tanya Fan. Ya, Emang kalau nggak ikut Yesus nggak menderita dalam hidup? nah penderitaan itu macam-macam ya, Mami. Lain-lain ya. Macam-macam. Ada orang yang berpikir bahwa penderitaan itu adalah kutukan. Bukan karena ikut Yesus, tapi ini kutukan atau akibat dari dosa orang tuanya. Ada yang mengatakan seperti itu, merasa seperti itu. Tetapi kalau kita sebagai murid Yesus, pada saat kita mengalami penderitaan, seharusnya seperti apa yang tadi Yesus katakan pada Faustina. Oke Tuhan, aku menderita ini supaya, nah ini, banyak jiwa-jiwa di sekelilingku ikut terselamat. Bukan malah menyalahkan orang lain. Oh Tuhan, aku menderita gara-gara orang tuaku dulu pemain judi. Bukan itu. Ya kan? Kan masih banyak di sekeliling kita yang menyalahkan orang lain. Bahkan ada juga yang menyalahkan Tuhan. Tuhan, teganya ya. Saya dari kecil udah misdinar. Lalu remaja udah jadi guru bina iman. Terus sekarang jadi ketua lingkungan. Terus pokoknya macam-macam. Kegiatan gereja semua ikut. Kok tega ya Tuhan membalasnya dengan memberi aku penderitaan. Nah, itu kan macam-macam orang punya penilaian tentang penderitaan yang berbeda-beda. Tapi semoga dengan hari ini, dengan beberapa catatan harian Faustina yang mau mengatakan bahwa Yesus mengatakan, cinta sejati adalah dengan penganiayaan dan siap menderita. Bahkan tadi Yesus mengatakan apa? Aku paling bahagia kalau kamu mau menderita. Nah lo, ayo gimana nih ya? Benar-benar saya pergumulan batin pada saat memilih tema ini dan merenungkannya. Kemudian saya, waduh Tuhan, jangan cuma NATO ya. No action talk only. Saya cuma bisa ngoceh di sini, padahal nanti kalau saya menghadapi penderitaan, berat, saya juga mengerikan, nggak kuat. Tapi semoga kita saling mendoakan, teman-teman. Justru di saat-saat penderitaan itu kita membutuhkan kekuatan dari teman-teman juga, mengingatkan bahwa jangan takut, ada Tuhan Yesus. Kamu nggak sendirian. Itu sahabat-sahabat sejati yang terus menguatkan iman kita. Oke? Oke, thank you. Tapi Bu Faria, Ya. benar seperti Ibu bilang tadi, Ibu nggak berani mengambil ini ya nomor Tema dari ini. SF ini temanya. Dan ini kan kebetulan saya kalau ada pembicara siapa saya catat di samping nomor itu. Ini dari 6 nomor yang Ibu pilih itu baru semua masih kosong, hanya satu yang Ibu sudah pernah pakai yang nomor 1103. Jadi Ibu menghindar terus. Lalu 1103 ini juga udah ada ya Ibu Eti waktu itu sama yang lain tuh masih blank Bu, belum ada yang membicarakan. Saya takut, Bu Ros. Saya takut. Biasa Benar. kan Ibu ada mungkin tema ini saya lihat masih kosong. Itu bukti saya memang takut dan menghindar dari nomor-nomor yang mengerikan ini. Betul, Karena Bu. jujur ya, saya kalau memberikan ini, saya juga introspeksi diri gitu loh. Jangan, Bu Faria cuma ngomongnya doang gitu.
Tapi saya sungguh-sungguh merasa waktu ziarah kemarin, saya sungguh merasakan, ya ampun, Yesus itu sudah menderita segitunya kok saya belum bisa membalas cinta Tuhan gitu. Nah, ternyata eh, di sana itu waktu perjalanan saya ingat nomor ini bahwa cinta sejati itu harus dengan pengorbanan. Nah, loh, ada Penderitaan. lain harus dengan pengorbanan. Maka dengan apakah ku balas Tuhan, gitu kan? Tapi kan, tapi kan lagunya kan selain memuji dan memuliakan Tuhan. Memuji Tuhan itu maksudnya apa? Memuji Tuhan itu enggak cuma nyanyi-nyanyi, enggak. Saya menemukan dalam perjalanan ziarah kemarin, memuji Tuhan itu artinya, buat saya kena banget. Itu memuji Tuhan itu artinya, saya sungguh mau berpihak pada Tuhan. Saya sungguh mau mengutamakan Tuhan. Nah, padahal kita tahu mengutamakan Tuhan itu apa? Melaksanakan kehendak Tuhan. Saya semakin merasa banget kalau saya dipilih oleh Tuhan sampai saat ini, berarti saya harus siap, kata Tuhan. Varia, siap-siap ya. Tantangan yang ada di depanmu makin nyata. Jadi, wow, dalam ziarah kemarin saya juga sempat, aduh Tuhan, antara satu sisi, ya Tuhan aku siap. Satu sisi lagi, aduh kok yang ngeri ya Tuhan ya, saya belum siap. Aduh. Setiap orang kali saya begitu. Hah? Setiap orang begitu. Nah makanya jadi Penderitaan. maka waktu Ibu Ros bilang, Bu Faria hari Senin bisa nggak ngisi? Mau minta temanya. Nah lo aku bergumul nih, aduh temanya apa ya? Tapi memang pas kita baru selesai Paskah, di mana kita diajak untuk berani merenungkan dan berani ambil bagian dalam salib Yesus, maka benar saya coba buka lagi yang saya hindari itu, ternyata ternyata banyak banyak menemukan nomor-nomor tentang penderitaan. Saya juga kaget loh Bu Ros. Ini yang paling kusah takutin. Aduh, ngeri. Yang paling aku ngeri penderitaan itu. Yang Ya, paling kutakuti. iya. Maka itu. Tapi makin ya Pari tidak ada ke surga kalau tidak melalui penderitaan, melalui salib. Salib satu-satunya jalan yang paling aman ke surga. Gimana tuh? Nah, itu tadi Mami Hilda. Yesus mengatakan harta terbesar di bumi ini adalah penderitaan. Mutiara tuh. Mutiara yang dicari. Padahal penderitaan itu sebagai bukti Cinta. cinta sejati. Cinta tanpa penderitaan itu gombal. Ya, ya kan? Tapi kalau orang lamar, mau nggak kawin sama, mau nggak menikah dengan aku, dengan penderitaan, nggak ada yang mau. Nah, iya makanya. Itulah. Maka murid Yesus itu nomor satu sangkal diri. Nomor dua pikul salib. Nomor tiga ikutlah aku. Itu sudah nggak bisa ditawar. Itu syarat mutlak. Dan Yesus kita adalah Yesus yang tersalib. Ya kan? Iya, syarat mutlak. Ya. Semoga kita semakin dikuatkan. Amin. Ya. Baik, mungkin masih ada Bapak Ibu atau Pastor Neles, ada yang ingin di-sharingkan, disampaikan Pastor Neles? Pastor Nala sekarang masih ada. Kayaknya tadi Enggak. saya lihat nggak ada Udah namanya. nggak ada ya? Sorry, saya belum cek. Dari Udah nggak tadi. ada. Dari Mungkin tadi udah nggak ada. ada teman-teman yang lain? Atau mau sharing boleh. Ya, ada yang mau sharing, ada Mas? Silakan. Kalau mau ditanyakan atau mau di-sharingkan. Ibu-ibu, bapak-bapak. Ini ada Pak Bobby juga nih ya yang
Iya, baru. Jadi dari Hmm. mana? Hmm? Karawaci apa dari mana ya Pak Bobi? Lupa. Mau ini dengan Bu Varia juga katanya ada acara. Pak Bobi itu dari Kranji. Kranji, KKI bukan Kranji. Karawaci. Iya ya, Kranji. Pak Bobi Ini Bu silakan. Ros, makasih ya. Iya. Malam Pak Bobi. Malam Bu, jangan lupa ya, Juli. Tuh, ada janji Bu Varia. Iya, nanti diingatkan Kranji kembali ya, ya Pak bukan ya. Karawaci, lupa. Kemarin bagaimana pesta kerahiman di sana? Rame Bu, sukses. Kalau pesta dan novenanya banyak yang hadir. Ya sekitar Puji 100-an Tuhan. lah. Nah, biasanya gitu pesta kerahiman itu full gerejanya. Tapi begitu masuk ke dalam doa yang setiap hari seminggu sekali itu mulai susah ngumpulin orang. Biasanya begitu ya Pak ya. Iya betul Bu. Bu, ini Romo bilang kalau bisa jangan cuma satu misa, kalau bisa semua misa. Wah, saya bingung tuh. Gimana? Kalau mau pestanya dirayain itu jangan satu misa aja, misalkan bisa jam 9 atau bisa pagi gitu. Kalau bisa Memang. dirayain dari hari Minggu pagi sampai Minggu sore tuh dirayain gitu loh. Kan itu Ya satu kali memang itu misa. seharusnya begitu karena Betul, minggu kerahiman harusnya. itu sepanjang hari. Betul. Di Tosebio udah ngejalanin loh. Tuasebio. Mm-mm. Wow. Apa? Dia nggak ada novena, Jalanin apa? tapi dia nggak ada novena. Oh, Pestanya setiap misa. setiap misa. Mm-mm. Wow. Hebat. Tapi nggak ada novena, ya. Tapi novenanya nggak ada, belum ada. Loh, kok novena nggak ada gimana? Maksudnya di Tuasebio tidak mengadakan novena kerahiman ilahi. Tapi pestanya dirayakan setiap misa. Oh, gitu. Nggak tahu alasannya kenapa. Oh, iya. Oh, ya, itu tergantung kebijaksanaan dari para pastornya ya. Iya, betul. Kami juga Oke, satu kali. masih ada yang mau sharing kah? Ya, silakan. Kalau tidak ada, ini waktu Kalau nggak ada, juga. Purus, saya minta waktu Jadi. 5 menit lagi. Saya Oh, mau boleh. share. Saya Silakan, mau itu share yang ini nih. ditunggu. Tunggu. Sharing dari Bu Varia oleh-oleh. Ya, ini ya teman-teman ya. Siapa yang udah pernah pergi ke sini? Gereja Lanciano, Italia. Udah, aku udah. Ya. Nah, ini gereja tampak dari depan ya. Ini yang terjadi gereja yang dimana terjadi mujizat Ekaristi. Itu yang tadi saya bilang. Ini nih, mujizat Ekaristi di Lanciano ya. Teman-teman, ini hosti yang berubah menjadi daging dan anggur yang berubah menjadi darah. Wow, sampai ini sudah diteliti ya, dan ini gereja dalamnya, interiornya sudah diteliti, hosti menjadi daging dan anggur menjadi darah. Nah sekarang posisinya begini nih, ditaruh di tabernakel dan semuanya dikunci. Nah kita boleh berdoa di sekeliling ini, seperti itu. Nah, ini penelitiannya ya. Awal mulanya ini ceritanya ada seorang biarawan Basilian yang meragukan kehadiran Kristus yang nyata dalam Ekaristi pada saat merayakan misa. Benar nggak sih ini misa ini Yesus sendiri yang hadir? Nah, selama konsekrasi, hosti berubah menjadi daging yang hidup dan anggur berubah menjadi darah yang hidup. Daging tersebut terbukti sebagai jaringan otot jantung manusia. Dan darahnya terbukti sebagai darah manusia yang menggumpal menjadi 5 gumpalan yang tidak beraturan. 5 golongan darahnya, daging ini dari golongan darah AB. Ini golongan darah manusia, AB. Ya,
Nah, menurut penelitiannya, keajaiban ini telah diteliti secara ilmiah dan hasilnya mendukung keabsahannya, asli, jelas, bukan cuma dongeng. Ini sudah dibuktikan secara ilmiah, ya. Jadi sampai sekarang gumpalan daging dan darah ini disimpan di gereja Fransiskan di Lanciano. Tadi yang gambarnya tadi. Ini ya. Nih, daging dan darah. Tubuh Yesus menjadi daging, anggur menjadi darah. Ini di Lanciano. Teman-teman kalau ada rezeki, ada kesempatan, silahkan datang ke sana. Saya merasakan luar biasa aura di sana. Oke, ini tujuannya supaya kita semua semakin mencintai Ekaristi. Semakin yakin bahwa ini adalah tubuh Kristus, ini adalah darah Kristus. Itu. Nah, berikutnya penampakan Bunda Maria di La Salette, ya, La Salette. Ada yang sudah pergi ke sana? Ini dia. Bunda Maria menampakkan diri pada tahun 1846, 19 September, melalui dua anak. Anak ini namanya Maximin dan Melanie. Mereka itu masih kecil, umurnya baru 11 tahun dan Melanie 14 tahun. Ya, mereka sedang menggembalakan domba milik majikan mereka di dekat La Salette di pegunungan Alpen di daerah Prancis. Ya. Nah, ini yang paling penting di sini, Bunda Maria menampakkan diri, ya, karena apa? Karena di paroki La Salette sedikit dan semakin sedikit umat yang ikut ambil bagian dalam misa kudus dan sakramen-sakramen diajukan. Umatnya sudah nggak mau ke gereja lagi. Kenapa? Maka karena tangannya itu sedemikian berat sehingga aku tidak lagi dapat menopangnya. Ya. Ini Bunda Maria ngomong, aku telah memberikan kepada kalian 6 hari untuk bekerja. Aku mengendaki hari ke-7 untuk diriku sendiri. Dan orang-orang tidak ingin memberikannya kepadaku. Itulah yang begitu memberatkan tangan putraku. Ini Bunda Maria ngomong, Yesus itu sudah ngasih waktu dari Senin sampai Sabtu. Hari Minggu untuk Tuhan, harinya Tuhan. Tapi mereka tidak. Nah, mereka yang menarik gerobak tidak tahu bagaimana berbicara tanpa menyebut nama putraku di tengah-tengahnya. Menghujat nama Kristus. Nah, ya, jika panen busuk itu adalah kalian sendiri yang salah. Aku telah memperlihatkan kepada kalian pada tahun lalu melalui kentang-kentang dan kalian tidak menghiraukannya. Sebaliknya, sewaktu kalian melihat kentang yang busuk, kalian menghujat dan kalian menyebut nama putraku. Maka lihat ini, Bunda Maria menampakkan diri nangis di depan kedua anak itu. Menangis karena prihatin kenapa umat di La Salette tidak menghiraukan gereja, tidak mau ke gereja lagi, bahkan menghujat Tuhan. Ya, itu. Nah, sekarang penampakan di Lourdes. Saya rasa kalau di Lourdes hampir semua sudah ke sana ya, sudah tahu ya. Jadi ini juga penampakannya tahun 1858. Tapi sampai detik ini itu Lourdes itu terkenal ya. Maria juga menyampaikan pesan-pesan pentingnya tentang doa, tentang pertobatan, dan tentang pelayanan kepada sesama. Maka sampai sekarang di Lourdes itu masih banyak orang-orang sakit dan banyak volunteer dari seluruh dunia untuk melayani mereka yang sakit. Nah, mujizat di Lourdes ada apa? Sejak penampakan, Lourdes menjadi tempat ziarah bagi orang Katolik dan telah dilaporkan banyak mujizat penyembuhan yang terjadi di sana. Maka tradisi mandi di
mandi di air Lourdes itu sampai sekarang juga masih ada. Dan banyak orang yang mengalami kesembuhan dengan air Lourdes. Nah, ini gambaran awal mula Bernadette yang masih kecil itu melihat Bunda Maria di gua. Waktu itu guanya masih jelek banget gitu ya, dan sampingnya sungai. Lalu mulai dibangun. Nah, ini sekarang saat ini Lourdes itu seperti ini dan selalu penuh dengan umat yang datang. Ya, ini keadaan fotonya Lourdes saat ini. Oke, yang terakhir tentang pintu pintu suci atau Porta Santa. Paus Fransiskus itu terakhir kalinya tahun lalu, tepatnya tanggal 24 Desember 2024, secara resmi membuka pintu suci. Pintu suci itu ditujukan untuk sebagai pintu rahmat dan pengampunan. Dan ini, saya mencoba melihatkan ini pintu suci ya di Vatikan, di Saint Peter. Kemudian ini Paus Fransiskus membuka pintu suci di Basilika Santo Petrus, Vatikan, tanggal 24 Desember 2024. Dan ini dimulai sebagai tahun suci jubileum sepanjang tahun 2025. Pembukaan pintu suci ini merupakan suatu upacara khidmat yang menandai dimulainya periode khusus keagamaan dan spiritualitas. Saya ingat Pak, jubileum ini harusnya 50 tahun sekali, tetapi tahun 2016 dibuka jubileum khusus kerahiman ilahi. Ya kan? Nah, ini terakhir yang kita lihat dari Paus Fransiskus pada saat membuka pintu suci. Beliau memasuki pintu suci Porta Santa walaupun beliau sudah memakai kursi roda. Tapi luar biasa karya beliau, ya. Jadi ini teman-teman oleh-oleh dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua, semoga iman kita semakin dikuatkan. Jadi hasilnya adalah mari kita sungguh-sungguh bersyukur kalau kita boleh menjadi umat Katolik. Karena tidak semua umat Kristiani yang mengalami seperti kita. Dan saat ini tugas kita, mari kita berdoa terus setiap hari dengan cara kita masing-masing supaya segera dipilih Paus pengganti Paus Fransiskus. Dan kita mohon supaya Paus pengganti nanti sungguh-sungguh Paus yang penuh kasih dan penuh kerahiman Allah. Amin. Terima kasih Bu Ros. Terima kasih Thank you. oleh-olehnya Bu Varia.